Halo, selamat pagi. Saya sekarang sedang berjemur di masa pandemi COVID-19. Semoga kita sehat selalu. Oke, hari ini topik kita adalah bisakah stroke sembuh? Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sebenarnya stroke. Nah, jadi di sini nanti saya upayakan membahas stroke dan menggunakan sesedikit mungkin istilah-istilah dari dunia medis. Nah, apa itu stroke? Stroke adalah berhentinya pasokan darah secara tiba-tiba ke pembuluh darah otak. Nah, akibat dari boleh karena sumbatan, boleh karena pecahnya pembuluh darah. Nah, jadi nanti stroke itu kita bagi dua, berat dan ringan. Salah, ya. Jadi kalau dia nanti secara awam orang mengatakan, oh dia stroke ringan. Nah itu nanti sebenarnya dikenal dengan TIA, Transient Ischemic Attack. Jadi itu adalah gejala stroke. Nah, jadi misalnya ya bisa dia nanti mencong pipinya seperti ini ya. Nah, tetapi itu nanti akan kembali. Nah, jadi ya serangan yang seperti itu nanti biasanya sebelum 24 jam itu akan kembali normal. Nah, itu sebenarnya adalah ya tanda-tanda kita bakal terkena stroke. Nah, jadi stroke itu sebenarnya ada dua, yaitu iskemik. Wah, ini muncul lagi istilah ya. Nah, iskemik ya. Iskemik itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian hemoragik, pecah pembuluh darah. Nah, jadi ya, coba kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah hemoragik, pecah pembuluh darah, sehingga dia nanti darah tidak bisa mengalir ke area ini. Nah, sedangkan ini adalah iskemik, sumbatnya pembuluh darah, ada bekuan darah sehingga juga darah tidak bisa mengalir ke area yang di sini. Jadi ini bentuk lain aliran darah yang mulai terjadi sumbatan. Nah, jadi makin menebal sehingga dia nanti sempit. Nah, di sini terjadi dia nanti ada trombus, terjadi embolisme sehingga nanti darah ya otomatis dia nanti ini 100% tidak mengalir lagi. Nah, jadi apakah yang dilakukan dokter untuk orang yang kena stroke? Nah, maka ya untuk yang stroke iskemik, maka dokter berupaya untuk mengencerkan darah. Jadi bekuan darah ini atau trombus ini ya ada platelet di dalam, ada embolisme, maka dokter akan memberikan yang namanya pengencer darah ya berupa dia nanti heparin atau ya warfarin. Nah, kemudian antikolesterol, amlodipin. Nah, kemudian dia juga memberikan bagaimana dia nanti pembuluh darah itu biar lentur. Nah, jadi ya memang sudah benar ya itu dia penanganannya. Nah, jadi kita yang sudah kena stroke harus makan obat seumur hidup. Kenapa? Karena dokter hanya menangani yaitu ya aliran untuk mengencerkan darah. Nah, jadi ya sementara obat-obat yang diberikan dokter itu dia nanti 8-10 tahun ke depan itu akan mengganggu sistem pencernaan dan itu akan menyebabkan kanker usus. Nah, jadi ya yang utama sih sebenarnya kita harus ya menghilangkan dia nanti plak-plak ini. Ini adalah plak yang telah ditumpuk 10, 20, 40 tahun yang lalu. Nah,
Jadi orang nutrisi bisa menangani atau menghilangkan plak ini dengan apa? Dengan omega 3. Nah, tentunya tidak serta-merta. Nah, makanya ya kalau kita menangani stroke, maka kita tetap harus menggunakan obat dari dokter 3 sampai 6 bulan kemudian. Maka kita harus ya lihat dia nanti bagaimana ya progresifnya. Nah, jadi omega 3 itu akan menghancurkan lemak atau kolesterol atau plak yang ada di dinding pembuluh darah ini. Ini dia nanti akan bersih karena ada DHA dan FAA yang bisa menghancurkannya ini. Nah, jadi ya sebenarnya kita bekerja sama dengan dokter. Dokter mengencerkan darahnya, kita membersihkan plak-plak atau aliran darah ya sampai ya bersih. Nah, ya dengan demikian ya kalau kerjasama antara orang nutrisi ya dengan medis, maka dia nanti otomatis si pasien dapat sembuh. Nah, coba kita perhatikan, kalau ini dia nanti tersumbat, maka darah tidak akan mengalir ya ke area ini sehingga dia nanti saraf itu akan mati. Maka cara orang nutrisi menanganinya adalah kita bukakan dia nanti ya penyumbatan pembuluh darahnya. Kemudian kita bersihkan dia nanti alirannya, dan kemudian kita berikan dia nanti nutrisi ya kepada otak. Dengan apa? Yaitu dengan ya power mix, sehingga ya saraf-saraf itu kembali dia nanti dinutrisi dan kembali ya hidup. Nah, ingat ya yang namanya susu kolostrum itu kandungan imunitasnya 10 kali ASI ibu, dan faktor pertumbuhannya yang terpenting kalau dalam stroke itu adalah 100 kali ASI ibu. Jadi yang tadinya saraf-saraf itu sudah mati, maka kita upayakan dengan susu kolostrum kita hidupkan kembali. Dan perlu diingat ya, untuk orang yang stroke umurnya di atas 60 tahun ke atas, itu semakin sulit untuk ya mengembalikan secara normal. Kenapa? Karena pada usia 60 tahun ke atas, faktor pertumbuhan itu dia nanti ya relatif terhenti. Ya, jadi artinya ya lebih banyak sel-sel yang mati dibandingkan dengan yang tumbuh. Nah, ya, maka sangat bagus sekali kita menggunakan susu kolostrum sehingga ya sel-sel atau saraf otak itu akan dipasok makanan kembali sehingga dapat hidup kembali. Nah, kira-kira beginilah perbedaan antara ya, nasihat dokter dengan nasihat pakar nutrisi. Nah, jadi kalau kita sudah kena stroke, maka apa nasihat dokter? Nah, jadi yang pertama, jangan lemak. Nah, jadi apa nasihat kita orang nutrisi? Ya, namanya juga orang yang sudah sakit, ya terserah mau makan apa, ya makan biasa aja, ya mau makan gorengan juga ya bisa. Jadi kan nggak mungkin makan rebusan-rebusan terus. Nah, maka ya kita ada dia nanti produknya yang namanya dia nanti enzim. Nah, jadi seberapa banyak pun lemak yang kita makan, maka dia nanti di dalam sistem pencernaan itu akan ya diuraikan. Nah, jadi secara alami ya manusia itu semakin tua, sistem pencernaannya semakin menurun fungsinya. Terjadilah dia nanti kesalahan ya penyerapan lemak, dikatakan dengan dislipidemia. Maka dengan ini ya yang stroke bebas untuk ya makan goreng-gorengan. Jadi makan biasa saja. Nah, selanjutnya nanti ya, nasihat selanjutnya jangan makan daging terlalu banyak. Nah, orang stroke itu butuh protein yang banyak. Untuk apa? Untuk mengembalikan saraf-sarafnya yang rusak. Nah, jadi ya nasihat nutrisi
maka ya makan daging secukupnya, bila perlu banyak. Ini makan 3 ini akan menghilangkan ya kolesterol yang ada dalam daging, bukan hanya kolesterolnya, termasuk lemaknya. Nah, jadi ini adalah ya yang utama ya, bukan hanya mengencerkan darah, dia nanti akan menghabiskan kolesterol yang telah sumbat selama ini, selama 20, 30, 40 tahun yang lalu. Nah, jadi ya makan daging bebas. Nah, selanjutnya ya, jangan merokok. Benar ya. Jadi kalau rokok itu dia nanti akan mengakibatkan dia nanti ya namanya radikal bebas atau menimbulkan dia nanti platelet. Nah, ya, yang jadi masalah adalah ya jikalau ya dia sudah merokok 40 tahun, 5 tahun, maka ya kita suruh menghentikan. Maka dia akan stres. Maka kalau dia stres, kolesterol akan terbentuk di hati. Maka kolesterol akan banyak dalam darah. Nah, jadi ya kalaupun tidak bisa dihentikan ya, kalau harus merokok maka ya kita harus konsumsi ini. Nah, ini adalah antioksidan, anti radikal bebas. Nah, selanjutnya ya, jangan stres. Jadi saya stroke, dia merasa tersisihkan, merasa tidak mampu, merasa terbuang ya. Tentunya ya kita sia-sia kalau menasihatkan dia jangan stres. Nah, maka ya nasihat nutrisi adalah ya konsumsilah ini. Nah, ini adalah makanan saraf. Nah, ini faktor pertumbuhannya adalah 100 kali ASI ibu. Ya, jadi kalau kita makan ini ya, maka saraf kita lebih tenang dan kita lebih ya menghilangkan stres. Nah, jadi ini ada faktor pertumbuhan, terutama bagi pasien yang sudah di atas 60 tahun. Maka ya secara umum ya setelah 60 tahun maka masa pertumbuhan kita akan habis. Jadi ya dengan mengkonsumsi ini ya maka pertumbuhan daripada saraf-saraf terutama yang rusak akibat dari pasokan darah tadi ke dalam otak tidak terhenti ya, maka ya dengan ini ya kita bisa pulihkan kembali. Nah, jadi keseluruhannya ini nanti ya, ini ya kita katakan dia nanti ya bagaimana dia nanti memanipulasi. Jadi ya kalau dalam IPS manipulasi itu konotasinya jelek ya. Ya, jadi kalau di dalam dunia teknik manipulasi itu adalah ya membuat keadaan yang kurang baik menjadi baik. Jadi ya segala sesuatu itu ada positif dan negatifnya. Maka kita hilangkan dia nanti negatifnya dengan menggunakan ini. Nah, tentunya ya kalau kita sudah stroke maka nanti ya semuanya ini harus kita konsumsi. Nah, ya jadi ya dengan ketentuan nanti ya tetap kita mengkonsumsi obat yang dari dokter. Jadi dia nanti 3 sampai 6 bulan dia nanti tetap ya menggunakan obat yang dari dokter. Nah, setelah 6 bulan nanti maka kita cek kembali apakah dia nanti penyumbatan pembuluh darahnya sudah habis ya atau ya bagaimana progresifnya. Nah, itulah untuk orang yang penyakit stroke. Nah, bagaimana dengan ya kita yang belum kena? Jadi ya ingat ya, stroke itu di tahun pertama dari 15 orang, 5 orang meninggal, 5 orang cacat tetap, 5 orang ya sembuh, tetapi ya tidak benar-benar pulih. Ini bukan menakut-nakutin, dan kita memang harus takut. Ya, kenapa? Karena bahayanya stroke. Nah, jadi ya saran dari nutrisi untuk orang yang sehat, kita cukup konsumsi ini. Nah, jadi minyak ikan ini memang ada harganya bervariasi. Ada yang Rp1.000 paling rendah, ada yang Rp2.000, ada yang Rp5.000, ada yang Rp8.000. Ya, jadi ya paling maksimal dia Rp8.000 dia nanti ya satu butirnya. Kalau dihitung dia per butir. Nah, ini adalah ya investasi mahal ini. Coba bandingkan dengan rokok misalnya. Kalau rokok satu bungkus Rp20.000. Nah, yang ini Rp2.000. Mana lebih mahal? Ya, ini. Kenapa? Karena ini nanti adalah investasinya adalah 20-40 tahun ke depan. Sementara rokok itu adalah ya hari ini kita beli, hari ini kita nikmatin. Kalau yang ini ya, wow, ini puluhan tahun ke depan.
Ya, jadi ya terserah kita. Ya, kalau mau sehat, konsumsilah omega 3. Oke, go gue sehat.